Kemarin ada yang komentar meminta kami supaya membahas tentang Dimas Kanjeng yang katanya sekarang sudah keluar dari tahanan. Kemudian kami cari informasinya, dapatlah postingan dari iNews, halaman iNews. Ya. Coba kita baca. Setelah bebas bersyarat pada April 2025, sudah lama berarti ya, ini sudah Oktober, sudah 6 bulan. Tapi ya baru tahu ternyata sudah bebas orang ini ya. Dimas Kanjeng taat pribadi kembali jadi sorotan publik. Sosok yang dulu dikenal sebagai dukun pengganda uang itu kini kembali ke padepokannya di Probolinggo, Jawa Timur dan aktif memimpin kegiatan keagamaan serta sosial. Masih aktif ya. Meski masa lalunya kelam, kehadirannya tetap disambut hangat oleh sebagian pengikutnya. Ini baca selengkapnya di halaman inews.id ya. Ini gambarnya. Dimas Kanjeng yang aku bisa gandakan uang bebas dari penjara. Padepokan kembali dipadati jemaah. Sangat mengherankan ya, kok masih ada yang mau jadi jamaah orang yang jelas-jelas pembohong, pendusta kelas kakap ya. Ya, coba kita lihat videonya ya. Jauh seteko jauh, tanya-tanyaan ko boleh jauh seteko di pasti. OTW sap-nyap-sap, depak kabengkal. Ini orangnya ya. Karena alhamdulillah, ina ya ojak. Setelah menjalani hukuman panjang, taat pribadi atau yang dikenal sebagai Dimas Kanjeng Nih, naiknya masih mobil mewah. Alphard. dukun pengganda uang yang sempat menghebohkan publik resmi bebas bersyarat pada April 2025. Usai bebas, Dimas Kanjeng kembali ke Masih rame padepokannya ya. padepokannya di Probolinggo, Jawa Timur dan langsung aktif memimpin berbagai kegiatan keagamaan serta sosial. Suara lantunan ayat suci Al-Quran. Nih, perayaan Maulid Nabi, padepokan Dimas Kanjeng taat pribadi. Tapi ini udah lama kayaknya ya, 12 Rabiul Awal 1447. Oh, baru ini. Kini kembali terdengar di lingkungan padepokan. Bahkan pada peringatan Maulid Nabi pada Sabtu 13 September 2025 lalu, padepokan tampak meriah dengan jemaah yang hadir. Para tamu mendapat bantuan sembako dan hiburan rakyat. Tak hanya itu, pada peringatan kemerdekaan Wow, masih gagah ya, masih gagah ini. Agustus lalu, Dimas Kanjeng juga muncul saat upacara di salah satu sekolah setempat. Meski masa lalunya kelam, kehadiran Dimas Kanjeng masih disambut hangat sebagian santrinya. Setiap mobilnya melintas, para pengikutnya berdiri berbaris di tepi jalan sebagai bentuk penghormatan. Nama Dimas Kanjeng dulu mencuat setelah ia ditangkap pada September 2016 karena kasus penipuan penggandaan uang dan keterlibatannya dalam penghilangan nyawa dua pengikutnya yakni Ismail Hidayah dan Abdul Ghani yang disebut membongkar aib padepokan. Memang sangat aneh ya. Seorang Dimas Kanjeng yang jelas-jelas track recordnya nggak bener, kok masih ada pengikutnya ketika keluar dari penjara, kemudian masih bisa aktif memimpin acara-acara keagamaan itu. Masih ada yang mau jadi jamaahnya. Astagfirullahaladzim. Parah betul itu, parah. Apalagi sudah sampai ya Dimas Kanjeng ini menghilangkan nyawa orang karena ya dinilai membongkar aib padepokan. Sementara padepokannya jelas-jelas nggak bener. Ya. Tapi herannya ya banyak yang percaya. Yang percaya juga bukan sekelas orang-orang awam, orang-orang yang tidak berpendidikan. Orang yang dinilai berpendidikan pun percaya dengan Dimas Kanjeng. Dimas Kanjeng mampu menggandakan uang. Kok ada yang percaya itu? Ya Allah, parah-parah. Apalagi setelah Dimas Kanjeng keluar dari bui, kok masih ada yang mau mendampingi Dimas Kanjeng mengisi acara. Ini sangat mengherankan. Ya. Polisi, TNI, pemerintahan kok masih mau mendampingi acara Dimas Kanjeng? Dimas Kanjeng mimpin acara keagamaan masih mau mendampingi. Ini
aduh. Memang dari dulu juga sudah mengherankan ya, ketika Dimas Kanjeng ngaku bisa menggandakan uang, banyak yang percaya. Itu yang percaya akalnya kemana? Akalnya kemana? Kok percaya ada orang yang bisa menggandakan uang? Coba, kalau investasi di perusahaan itu jelas. Ya, itu menggandakan uang, tapi maknanya jelas-jelas itu investasi. Bagi laba, jelas. Lah kalau uang digandakan, apa ya bisa? Mikir dikit lah. Ya, kok ya masih ada yang percaya? Masih ada yang mau jadi pengikutnya? Hah? Ya, uang itu kan punya nomor seri. Ya kan? Punya nomor seri. Jadi kalau bisa digandakan, itu gandakannya gimana? Kalau uangnya bertambah, itu ya ada dua kemungkinan. Kalau nomor serinya sama, berarti uang palsu. Kalau nomor serinya beda, itu uangnya dari mana? Itu loh. Ya. Kalau nggak ada usaha untuk bagi hasil, kemudian uang bisa digandakan, ya itu uang dari hasil. Nyolong, bagaimanapun cara nyolongnya. Ya kan? Uang nggak mungkin bisa digandakan. Punya nomor seri, keluaran dari Bank Indonesia. Ya, nomor seri nggak mungkin sama. Jadi nggak mungkin bisa uang digandakan. Nggak mungkin. Kalau digandakan duplikat, sama. Kalau sama berarti yang satu palsu. Kalau palsu berarti melanggar hukum. Kok ada yang percaya? Tapi ya lagi-lagi nggak mengherankan ya. Ya mau dibilang heran juga heran, mau dibilang nggak heran juga bisa juga nggak heran. Ya, ada sisi nggak mengherankannya. Kenapa? Karena ada tokoh-tokoh yang dinilai sebagai tokoh agama. Ya jangankan Dimas Kanjeng yang orang waras, ya orang waras. Orang yang gila saja ada yang menganggapnya sebagai wali. Coba, ya kalau seperti Dimas Kanjeng dianggap pinter, ya dianggap punya keahlian, itu masih lumrah. Dimas Kanjeng orang waras. Sementara ada tokoh agama yang menilai orang gila itu malah sebagai waliullah. Coba. Habib Ja'far dengan segala keterkenalan majdzubnya, beliau ngendikan tuh mesti diulang-ulang syahadat wali-wali yang sudah kabundut. Mungkin kalau Anda dengarkan itu mungkin biasa, mungkin karena tidak wali, itu yang jelas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya Hayyu Qayyum. Asyhadu an la ilaha illallah salam Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Apa teruki Habib Muhammad bin Zain Fatihah. Coba. Orang gila ODGJ dianggap wali. ODGJ yang bicara saja nggak jelas dianggap wali. Seperti itu dianggap wali. Bagaimana Dimas Kanjeng yang bisa ngomong, bisa mempengaruhi orang, bisa mengelabuhi orang. Ya, dengan kepandaian bicaranya bisa meyakinkan orang. Apa nggak lebih berbahaya lagi dibanding orang gila? Tokoh agama saja menganggap orang gila sebagai wali. Orang gila, jelas-jelas orang gila. Ngomong saja nggak bener. Ya, malah omongan yang nggak bener itu kalau orang yang nggak paham karena bukan wali. Kalau wali paham. Coba. Dan masih banyak orang-orang gila dianggap wali. Ja'far, siapa? Abu Bakar Assegaf dari Gresik, ya, yang seperti ini. Ini dianggap wali. Dianggap wali. Wong dia pakai sarung saja nggak bener, pakai sarung nggak bener, nggak pakai baju, pakai sarung di atas lutut, rokok saja dimasukkan ke telinga. Coba, orang nggak waras dianggap wali. Belum lagi ini Wan Sehan, ya, dianggap wali juga orang seperti ini. Padahal kalau menurut Al-Quran, menurut hadis, yang namanya wali itu adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu wali Allah. Kalau di dalam hadis qudsi itu kan jelas. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang baginya. Wali Allah itu seperti apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa wali Allah itu adalah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara yang wajib-wajib.
kemudian ditambah dengan mengerjakan yang sunnah-sunnah. Ya, sampai kemudian dengan apa yang dia amalkan, Allah cinta kepada dia. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah cinta kepada orang yang seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi mata yang dengannya ia melihat, menjadi telinga yang dengannya ia mendengar, menjadi tangan yang dengannya ia menyentuh berbuat, menjadi kaki yang dengannya dia berjalan. Artinya matanya, telinganya, kemudian tangannya, kakinya tidak dia gerakkan, tidak dia manfaatkan kecuali atas keridhaan, atau tidak dia gunakan kecuali untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wali. Nah, kalau orang gila dianggap wali, ya, maka ya pantas saja orang seperti Dimas Kanjeng, meskipun sudah jelas track recordnya nggak bener, tetap menjadi pemimpin dalam masalah keagamaan. Ya. Makanya berhati-hati milih tokoh untuk belajar agama. Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah mengatakan, Inna hadzal ilma dinun fangdur amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu bagian dari agama, maka hendaklah kalian melihat dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. Semoga bermanfaat.